Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatuhu salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwatal iman, a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Hadirin para jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para asatizah dari Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Wajo, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat kita melihat, yaitu melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada kita untuk dipandang, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum." Katakanlah kepada mukmin, seruan kepada orang-orang yang beriman. Kami kembali mentakkid dan kembali menekankan tentang ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang kafir, orang-orang yang mungkar kepada Allah, ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua yang berislam, semua mukmin, semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pandangan mereka. Karena di zaman kita sekarang, teknologi yang semakin canggih memudahkan kita untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaghudduna min absarihim, untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka, artinya menjaga kehormatan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Lebih suci kepada orang-orang yang beriman. Karena terkadang dosa memandang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ternyata manusia, sebagian besar manusia menganggap sepele dosa-dosa tersebut. Kita sebutkan kemarin, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah jami'an ayyuhal mu'minun, seruan kepada orang-orang yang beriman, bukan orang kafir. La'allakum tuflihun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ikhwatal iman, a'azakumullah taala jami'an. Perkara menuntut ilmu adalah perkara yang berlaku sepanjang kita hidup di atas permukaan bumi ini. Tugas kita sepanjang masa, tugas kita sepanjang kita hidup di dunia ini adalah menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu nggak ada batasnya, jemaah sekalian. Meskipun dia telah bergelar S1, S2, S3, bahkan profesor pun masih wajib baginya untuk menuntut ilmu. Ilmu agama ini sangat luas, jemaah sekalian. Butuh untuk kita memberikan porsi yang sangat besar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib kepada siapa?
setiap muslim, setiap yang beriman kepada Allah wajib untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu-ilmu yang mengajak orang-orang tersebut untuk beriman, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk senantiasa kita menyemangati diri kita, memotivasi keluarga kita, anak dan istri kita untuk semangat hadir di majelis ilmu. Kita telah mengetahui keutamaan majelis ilmu jemaah sekalian. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum, tidaklah satu jamaah. Dan bukankah kita sekarang ini berjamaah? Bukankah sekarang kita ini satu kaum? Yatluna kitab Allah. Satu kaum tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu masjid. Dan sungguh luar biasa ganjaran bagi mereka yang memakmurkan masjid Allah, meramaikan masjid Allah. Dan khusus kita bagi seorang lelaki, wajib bagi kita untuk salat di masjid, kecuali yang mendapatkan uzur, ya uzur syar'i misalnya. Jadi menuntut ilmu itu wajib untuk kita jadikan target utama dalam kehidupan kita ini. Ya, ikhwatal iman azakumullah ta'ala jami'an. Ya, selama kami kegiatan Safari Dakwah ini, ya, alhamdulillah masjid yang kami biasa adakan kajian, ya, kadang masya Allah ramai dan sampai masjid full. Tapi terkadang juga kami dapatkan banyak longgar, ya, majelisnya. Artinya banyak soft-soft yang kosong yang dikosongkan, tidak diisi. Selalu mungkin berdalil, ya ayyuhalladzina idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Oleh karenanya kami harap teman-teman para jamaah bisa maju-maju, ya, isi kekosongan supaya ikhwah kita yang mungkin terlambat bisa mendapatkan tempat, ya. Ikhwatal iman azakumullah ta'ala jami'an, para hadirin dan jemaah sekalian Masjid Ahmad Suban, ya, Masya Allah, yang sekarang berada di tahap pembangunan. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pembangunannya dan diberikan ganjaran kepada mereka yang telah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bantu menyukseskan pembangunan masjid kita ini. Karena masjid kita ini, sebagaimana informasi yang kami dapatkan dari beberapa asatidz, sudah berlangsung puluhan tahun, ya, Masya Allah. Sudah berlangsung bertahun-tahun di tempat kita ini dan menjadi tempat awal kegiatan dakwah ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo ini. Sebenarnya apa yang kita cari di dunia ini, jemaah sekalian? Coba kita tanya teman-teman yang sudah kerja, coba tanya teman kantor tak yang gabung di kedinasan, coba tanya teman-teman kita, apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Umur kita mungkin sebagian besar dari kita ini sudah 40, sudah 50, artinya sudah berusia lanjut. Sekarang coba kita tanya diri kita ini, kita mau cari apa? Perjalanan yang begitu panjang, umur yang Allah berikan kepada kita, kita mau apa? Kita ini punya tujuan apa sebenarnya? Apakah hanya kerja toh? Hanya kerja saja kita lakukan dari pagi sampai jam 4 sore, bahkan ada yang dari pagi pulang sampai pagi. Ketahuilah bahwa amalan yang kita lakukan untuk akhirat kita itu akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak akan terulang lagi. Tidak akan terulang lagi. Beda dengan pekerjaan duniawi, beda dengan amalan-amalan duniawi yang bisa kita ulang kalau dia salah. Misalnya kita dikasih tugas atau proyek dari atasan kita. Tapi Pak, kita buat, saya kasih kita proyek buat ATM misalnya. Berlangsung pekerjaan ATM beberapa bulan, beberapa hari, beberapa pekan. Tiba pada saat pengecekan, dicek ATM-nya. Mana pimpinan pembangunan ini? Mana? Coba saya dulu. Ternyata ada yang kurang, banyak yang kurang. Disuruh ulang pintu ATM, bongkar semua, ulang. Pekerjaan dunia bisa diulangi.
Tapi untuk pekerjaan akhirat, amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita tak bisa kita ulangi. Ketika nanti kita telah berada di padang mahsyar, telah berada di hadapan Allah, kita tidak bisa mengulangi amalan itu, jemaah sekalian. Salat mungkin kita lalai dengan salat, kita tidak bisa mengulang salat itu ketika kita di akhirat. Mana bisa? Dan inilah penyesalan orang-orang kafir, penyesalan orang-orang yang lalai dengan ibadah yang Allah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana akhrijna." Ini penyesalan orang-orang kafir. Orang-orang kafir minta kepada Allah. Orang-orang yang lalai yang dulu hidup di dunia minta sama Allah untuk dikeluarkan dari ini, dari akhirat ini, dari neraka ini. Rabbana akhrijna, ya Allah, ya Rabb kami, keluarkan kami dari sini. Untuk apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Saya mau keluar untuk ulang lagi itu semua yang saya tinggalkan, ya Rabb. Na'mal salihan, untuk beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal. Yang dimana dulu kami tidak amalkan, yang dimana dulu kami disuruh salat, enggak mau. Datang waktu azan, hayya 'ala shalah, nanti ini kerja ini penting loh. Kalau ditinggalkan kita rugi 1,5 M. Ya. Ternyata hayya 'ala shalah, ada hayya 'ala falah. Mari menuju kepada kemenangan, dan inilah kemenangan yang hakiki ketika kita bisa menghadiri salat tepat waktu dan kita meraih keutamaan yang banyak dari salat berjamaah. Coba kita perhatikan salat kita, terutama mungkin kita yang sebagian besar sudah belajar agama, sudah tarbiyah. Penyakit kalau orang sudah tarbiyah, terkadang kita menyepelekan amalan. Kan bisa tahu gitu nanti, kan sudah dipelajari ini, kan ada di taubat, kan ada di ini, kan ada di itu. Padahal pertanggungjawaban bagi orang yang sudah berilmu itu lebih besar daripada mereka yang belum mengetahui amalan itu, yang belum mengetahui penjelasan tentang amalan itu. Pertanggungjawaban mereka lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghairal ladzi kunna na'mal awalan nu'ammirukum ma yatadakkaru minhu man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang minta dikeluarkan dari neraka untuk beramal saleh di dunia? Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa penduduk neraka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bersedekah saja. Wa akum minas shalihin. Satu hari saja Allah, saya mau di dunia ini, saya mau kerjakan satu amalan supaya ada pahalaku dan saya bisa masuk ke dalam surga. Ya. Wa akum minas shalihin, supaya aku menjadi orang yang saleh. Awalam nu'ammirkum, apakah tidak ada yang menyampaikan kepada kalian? Artinya tidak ada yang kasih tahu kan? Tidak ada yang sampaikan kepada engkau? Tidak ada peringatan datang kepada engkau? Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang sebenarnya peringatan kepada engkau. Telah datang mau'izah. Kita sudah sebutkan apa pengertian mau'izah. Mau'izah bermakna nasihatun ma'at takhwif, ada nasihat dan ada penekanan terhadap nasihat tersebut. Dan Nabi SAW diutus di atas permukaan bumi ini untuk mengajar manusia kepada kebaikan. Bagaimana caranya kita mengetahui kebaikan tersebut? Dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mendakwahkan agama Allah, dengan kita menyampaikan, dengan kita mengajar orang-orang di sekitar kita. Fadhurku faman dhalimina bimasri. Kata Allah Subhanahu wa taala, rasakanlah adab ini kepada orang-orang yang zalim. Ya. Kata fadhurku, makanya jarab yujarribu dengan dafa yang itu beda penggunaannya dalam bahasa Arab. Dafa yang jarab yujarribu artinya mencoba, tapi mencoba secara umum. Coba kita pakai jarib hadal bas. Coba pakai ini baju tidak ada minasi, ya kayaknya cocok itu pakai. Tapi kalau tidak kayak itu bermakna mencicipi. Duk hadap ta'am, cicipilah makanan ini. Allah Subhanahu wa taala
Artinya betul-betul kita rasakan azab tersebut. Makanya di dalam surah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi mereka yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Kepada mereka penghuni neraka untuk setiap kali ada atau setelah selesai pengazaban diganti lagi kulitnya. Begitu seterusnya diganti kulitnya untuk apa? Fadhuqu liyadhuqul adzab. Untuk kalian mencicipi adab itu, untuk kalian merasakan adab itu. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Disuruh rukuk tidak mau rukuk, disuruh ibadah, disuruh sedekah, disuruh hadir ke majelis ilmu tidak mau juga terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummatin yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kita ini sebenarnya jemaah sekalian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Bahkan dikatakan tadi hadis yang kita bacakan, kullu ummatin yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ya, setiap umatku ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sampai disebut illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ketika para sahabat radhiyallahu alaihim mendengarkan perkataan itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man aba ya Rasulullah?" Siapa mereka yang tidak enggan, yang tidak mau masuk ke dalam surga, padahal surga ini sangat luar biasa. Ya, kalau kita buat satu kajian tentang keutamaan atau gambaran surga Allah Subhanahu wa taala, ya sangat luar biasa dan membuat kita sangat takjub dengan itu. A'dadtu li ibadil salihin ma la 'ainun ra'at wa udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah SAW, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada hamba-hambanya yang saleh sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh mata dan tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak pernah terbesit di dalam pikirannya. Kalau kita terbesit bahwa surga itu lebih luas, surga itu luas, ya, maka surga yang asli adalah lebih luas dengan apa yang dibanding apa yang kita pikirkan, apa yang terbesit dalam pikiran kita. Ya, terkadang anak SD, ya, ini biasa dikasih tahu anak SD, sholat kau nak masuk surga, kalau kau masuk surga kau minta datang langsung di depanmu, kau minta ayam langsung ada ayam, kau minta ini langsung ada di depan. Padahal kita sebutkan ini sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pandang, tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah terbesit di pikiran kita tentang kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini adalah istiqamah di jalan, di atas jalan para salaf. Salaf adalah orang-orang yang terdahulu, orang-orang saleh yang telah mendahului kita. Para salaf atau biasa dikaitkan dengan manhaj salaf. Mungkin tarik bagaimana kita Ustaz tarik bagaimana ini sudah mulai pada di belakang. Masya Allah, bisa mungkin kadang kaitkan dengan manhaj salaf. Dikatakan wamin haja manhaj dimana tariqah, sebuah jalan untuk memahami atau sebuah metode untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala atau untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Salaf bukan salafi, ya, dia sama ya, bersifat pada salaf. Tapi yang kita maksudkan adalah jalan-jalan yang atau orang-orang yang terdahulu yang saleh mendahului kita, dan mereka lah banyak memberikan qudwah kepada kita dan banyak meninggalkan asar-asar kepada kita semua. Istiqamah
Ya, istiqomah adalah jalan agama yang lurus, yang benar, dengan tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Istiqamah mencakup semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya lahir ataupun batin, dan juga meninggalkan semua bentuk larangannya. Oleh karenanya, pengertian istiqamah menurut Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau mengawalinya dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristighfar, dia konsisten, dia istiqamah, dia menempuh jalan yang baik dan benar dan tidak berpaling ke kanan dan ke kiri, tidak bengkok-bengkok, jalannya lurus. Kita senantiasa meminta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya, ya, maka beliau menjawab dengan sebuah isyarat bahwa inilah Islam, jalan yang lurus. Ya, summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah, kemudian datang kepadanya malaikat, artinya diturunkan kepadanya malaikat. Banyak malaikat ya, karena digunakan kata jamak. Alla takhafu wa la tahzanu, wahai orang-orang yang senantiasa istiqamah dengan ibadahnya, la takhaf, jangan takut, wa la tahzan, dan jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian para malaikat memberikan kabar gembira, al-bisyarah. Ya, al-bisyarah bermakna kabar gembira, dan juga kami sampaikan karena kebanyakan kita di sini adalah para du'a, para dai-dai yang selalu mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Selain kita senantiasa diingatkan untuk menyebutkan dan mengingatkan tentang peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya juga ketika kita menyampaikan kajian atau menyampaikan khutbah, hendaknya juga kita menyampaikan al-bisyarah, orang yang bergembira. Karena ya, audiens kita ini ya bukan hanya mereka yang mungkin mukhalifin, ya, orang-orang yang melanggar. Mungkin terkadang di antara mereka ada yang muti'in, orang yang salihin, orang yang saleh. Maka kita berikan al-bisyarah kepada mereka, ya, kabar gembira. Maka bergembiralah bagi mereka yang senantiasa hadir di majelis ilmu. Bergembiralah bagi mereka yang senantiasa hadir salat jamaah tepat waktu. Bergembiralah bagi mereka yang senantiasa berpuasa sunnah. Ya, al-bisyarah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah kalian wahai orang-orang yang senantiasa istiqamah. Diberikan kabar gembira dengan apa? Dengan syurga, ya, dengan syurga yang selama ini kita impikan dan kita dapatkan. Allati kuntum tu'adun. Para ulama menafsirkan kata istiqamah ada tiga tafsiran dari para ulama. Yang summa istaqamu, ya, summa istaqamu, pertama maknanya tafsirannya adalah istiqamah di atas tauhid. Istiqamah di atas tauhid, ya. Tafsiran yang kedua adalah istiqamah di atas ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Kemudian tafsiran yang ketiga adalah istiqamah di atas ikhlas dan beramal hingga maut menjemput, hingga maut memisahkan. Yang pertama istiqamah di atas tauhid. Maka kita seorang muslim wajib untuk mempelajari tauhid. Bagaimana kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala? Kita harus mempelajari rukunnya, syarat-syaratnya dan konsekuensinya. Ya. Kitab tauhid, ya, kitab tauhid baca. Ya, kita beli kitabnya, beli bukunya, kita baca. Setelah kita baca, misalnya sudah khatam, ya, sudah selesai, jangan disimpan saja, baca lagi, murajaah lagi. Kitab tauhid, dan ini kitab yang paling direkomendasikan oleh seluruh penuntut ilmu. Direkomendasikan untuk penuntut ilmu. Yang harus pertama kita baca dan kita harus lebih dengannya adalah tentang
tauhid, ya, tentang tauhid. Karena kita sayangkan, kita sangat sayangkan jemaah sekalian, di zaman kita ini semua sudah terbalik, ya, dunia terbalik sih. Yang hak dikatakan batil dan yang batil dikatakan hak. Ini sudah salah, tidak benar, dan ini benar sudah dan ini sudah benar dianggap salah. Dan juga di zaman kita ini sudah hadir ya ulama-ulama yang yang buruk, ya. Makanya perlu untuk kita belajar tauhid, belajar bagaimana caranya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita mentauhidkan Allah baik dari rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat dan seterusnya. Kemudian istiqamah di atas ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Istiqamah susah tidak? Mungkin kita katakan susah. Makanya kenapa ganjarannya surga? Karena istiqamah itu susah. Dan hakikatnya kita beralih ke sifat duniawi ketika ada sesuatu yang kita ingin raih, sesuatu yang sangat indah untuk kita raih, maka wajib bagi kita untuk berjuang. Sama misalnya ikhwah-ikhwah yang belajar di Madinah, mereka harus berjuang dulu, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak belajar, banyak-banyak menghafal, baru dia dapat Madinah. Kita mau anak kita ini bagus, anak kita ini pintar, anak kita ini saleh, maka terlebih dahulu orang tuanya harus berjuang untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang saleh. Kita mau menjadikan rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, bangun dulu kepada diri kita dan diri pasangan kita, istri kita, ya, atau apalah panggilannya, begini, kasih target, ya. Karena susah, ya. Makanya ganjarannya surga ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang yang istiqamah. Susah itu jangan tahajud, ya. Susah kita jaga tahajud, bangun setiap malam di sepertiga malam, dan di tengah orang-orang yang tidur kita rela bangun, ya, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sifat seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala, dan ini kami sudah sebutkan sebelumnya di surah Sajdah, ayat yang sering kita dengarkan ketika imam baca di hari Jumat salat subuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tatajafa junubuhum, lalu orang-orang yang beriman itu jauh dari al-madaji', jauh dari tempat peristirahatannya, jauh dari tempat pembaringannya, tempat tidurnya. Sifat orang mukmin jauh dari tempat tidurnya. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dia berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita rutinkan tahajud, qiyamul lail. Apatah lagi kita sudah orang yang tarbiyah, kita diajarkan di tarbiyah masalah seperti ini. Kita rutinkan tahajud, ya, qiyamul lail, itu bangun seperti malam dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak harus ditaruh, tidak harus ditaruh. Kasih bau kanan, kadang-kadang orang gitu ya. Kasih bau kanan, saya mau sholat tahajud, semua dibilang hati-hati dengan dia dan sum'ah. Hati-hati dengan kita ingin dipuji. Makanya penyesalan bagi orang-orang yang salah ibadahnya. Karena salah satu syirik kecil adalah riya, menginginkan pujian dari orang, ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Sungguh telah datang kepadanya pahala-pahala yang bergulung-gulung, subhanallah, seperti besarnya gunung, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan? Faj'alnahu haba'an mansura. Jadi misalnya tisu, ya, tisu yang saya potong-potong kecil-kecil, saya taruh di atas tangan saya dan saya taruh saya simpan di depan kipas. Apa yang terjadi? Tisu itu akan berterbangan. Seperti itu potongannya.
Amalan yang tadi misalnya seperti gunung, sholat yang sudah Masya Allah sudah banyak sekali amalannya dan pahalanya, tapi karena ada riyanya, ada sum'ahnya, ada kerusakan pada ibadahnya, dijadikan apa? Debu. Artinya tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan riya, hati-hati dengan sum'ah. Ini dengar, masih bangun sholat tahajudnya supaya begini. Ya, maka usahakan kita sebagai seorang muslim ada amalan-amalan rahasia. Ada amalan-amalan rahasia. Ya. Man khasyiyar rahman bil ghaib. Mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bersendirian. Ya. Buat amalan-amalan misalnya sedekah subuh misalnya, atau sedekah apapun, kita kasih makan anak yatim, kita kasih makan orang berpuasa tanpa sepengetahuan orang lain, tanpa sepengetahuan istri kita misalnya, anak kita misalnya. Ya, jadikan ibadah sirriyah, termasuk darinya adalah sholat tahajud, qiyamul lail, menghidupkan malam-malam kita. Ya. Tafsiran yang ketiga adalah istiqamah di atas ikhlas dan beramal hingga maut menjemput. Salah satu syarat diterimanya taubat, sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin Bapak sekalian, adalah sebelum datang waktu kematian dan sebelum datangnya hari kiamat, atau sebelum terjadinya hari kiamat. Dan inilah beramal sebelum dijemput oleh kematian, oleh maut. Maka kita hidup sekarang ini untuk kita sejatinya, untuk kita membuat satu ladang kebaikan nanti di akhirat. Ya, kita diperintahkan untuk senantiasa beramal soleh. Ya, dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita menganggap satu ibadah itu remeh, satu sunnah itu remeh. Makanya kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa biwajhin talq. Jangan kalian menganggap remeh satu amalan atau satu kebaikan, walaupun itu engkau senyum kepada saudara. Kenapa Nabi SAW memberikan perumpamaan senyum? Karena ternyata senyum masih banyak manusia yang mengabaikannya. Masih banyak manusia menganggap sepele sunnah kita senyum. Ya, amalan sunnah ini kita senyum kepada saudara kita. Bahkan dicatatkan sedekah. Itu sudah apa lagi? Tabassum fi wajhi akhika laka sadaqah. Bukan kepada Nabi SAW, senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah, maka sedekah. Jadi jangan pernah kita menganggap amalan kita ini sepele. Ibadah sunnah, salat rawatib misalnya, kita jaga. Karena insya Allah akan datang penjelasan tentang apa amalan yang bisa membantu kita untuk istiqomah. Serta dikabarkan kabar gembira berupa syurga yang dijanjikan. Makanya di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya, "Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu." Ulama menafsirkan bahwa dimaksudkan alla takhafu adalah jangan kamu takut dengan akhirat. Jangan kamu takut dengan adab. Karena kamu tidak telah istiqomah. Tapi tentu mungkin datang pertanyaan, kan tidak ada yang tahu ibadah kita ini diterima atau tidak. Tidak ada jaminannya. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan rasul. Maka ketika kita melakukan ibadah, berharaplah bahwa ibadah itu diterima. Bagaimana caranya kita tahu ibadah kita diterima? Dengan kita memenuhi rukun dan syaratnya. Ya, seperti misalnya ikhlas wa mutaba'atul rasul. Mengharapkan ikhlas, yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain, dan mengikuti apa yang dituntunkan kepada kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bilang A, jangan kita mengatakan buat pendapat B. Rasulullah bilang C, jangan kita datang buat pendapat baru D. Apa yang Nabi SAW lakukan, katakan kita ikuti. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kemudian wala tahzan
tahzanu. Dan jangan kalian bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan. Termasuk orang-orang yang kita cintai, misalnya anak, keturunan kita dan istri kita, atau mungkin kita punya cicilan misalnya di rumah, kita mungkin punya kewajiban-kewajiban yang tersisa yang belum kita tunaikan. Jangan kita takut, jangan kita bersedih dengan itu, karena ada Allah Azza wa Jalla yang telah menjadi itu semua. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan datang kepada kita dan menyempurnakan apa yang telah kita tinggalkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istiqomah adalah amalan yang sangat luar biasa, adalah amalan yang sangat mahal, amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran besar bagi mereka yang melakukannya, bagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Maka salah satu imam ketika mendengarkan ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika mendengarkan ayat ini, sang imam tersebut menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbana, ya Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Kaulah kami, maka rezekikanlah kepada kami istiqamah. Ya, simpan ini bebe doanya kita ucapkan ketika kita sujud. Bahkan Aisyah juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika sujud banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan ketika dihisab. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Sebagian di antara kita mungkin ada yang Masya Allah punya kekayaan yang begitu banyak, punya banyak rumah, punya banyak ruko, punya banyak, ya Masya Allah, jualan-jualan. Tentu kita di akhirat memiliki banyak pertanggungjawaban. Maka ketika kita sujud, banyak-banyak kita berdoa. Tidak lama kita sujud, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa problematika dalam kehidupan kita? Kita sujud, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala solusi. Ya. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu cinta kepada mereka yang senantiasa minta kepada Allah, karena menunjukkan bahwa dirinya lemah, tidak memiliki daya dan upaya melainkan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami, maka rezekikanlah kepada kami keistiqomahan. Kemudian yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiat-kiat istiqamah untuk kita berada terus di jalan yang mulia ini, di atas jalan para salaf, di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama di antara kiat-kiat istiqamah adalah memahami dan memaknai kalimat syahadat la ilaha illallah. Mengamalkan dua kalimat syahadat. Ya, memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar. Kembali lagi kepada persoalan tauhid. Berarti posisi tauhid begitu besar bagi manusia, memiliki peran yang besar untuk kehidupan manusia. Sebagaimana yang disebutkan bahwa setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kepada manusia untuk bertauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rabbuka alla ta'budu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan semua telah diputuskan, wa qad rabbuka, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kepada kita untuk tidak berbuat syirik, untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ta'ala berfirman, "Yuthabbitu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'."
Ya, mereka yang berpegang teguh dengan keimanannya, dengan perkataan yang baik, bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan wa yudhillu dhalimin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kepada orang-orang yang zalim, wa yaf'alu Allahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai apa yang Dia inginkan. Tafsiran yusabbitul ladzina amanu, mereka yang berpegang teguh dengan keimanannya, dikuatkan dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qawluhu yusabbitul ladzina amanu. Seorang muslim akan ditanya di akhirat, akan ditanya dalam barzakh, akan ditanya di kuburan setelah 40 orang terakhir yang berada di atas lahan itu. Datang munkar dan nakir dan bertanya tentang apa perkara tauhid, apa perkara yang pertama ditanya adalah perkara tauhid. Menurut engkau pada dibuka. Dan orang yang paham dengan dan bisa memaknai dua kalimat syahadat tersebut akan mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, dia mengatakan yang artinya barang siapa yang lulus di marhalah pertama, di level yang pertama ini, artinya ketika kita telah mati dan telah dikubur, telah dibungkus dengan kain kafan, kain putih, barang siapa yang lulus dengan pertanyaan ini, ya, dia bisa jawab pertanyaan tersebut, maka Allah akan mudahkan perjalanan selanjutnya. Maka Allah akan mudahkan perjalanan yang selanjutnya. Makanya teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari situ kita bisa mengambil faidah untuk kita senantiasa yang berbanyak zikir. Ya, la ilaha illallah. Ya. Subhanallah wa la ilaha illallah, ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Karena inilah yang akan membuat kita nanti akan dimudahkan untuk senantiasa mengucapkan kalimat tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang dimatikan di atas kebiasaan yang dia lakukan. Kalau dalam kebiasaan kita berpikir, insya Allah kita akan mudah atau kita akan mati di atas kebiasaan kita berpikir tersebut. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau sakaratul maut rahimahullah, dia melihat para manusia, para jamaahnya ada di jendela. Dia bertanya, ma'indak, apa soalmu? Silahkan, nanti saya jawab. Ma'indak. Kemudian para manusia, para hadirin ketika itu kemudian tidak ada ya Syekh, tidak ada pertanyaan. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan kalimat tauhid ini, berzikir dengan kalimat tersebut, dan langsung meninggal. Ini menunjukkan bahwa keseharian Syekh Utsaimin selalu menyebutkan kalimat tersebut. Maka seseorang akan dimatikan di atas kebiasaannya. Dan juga ketika kita memahami, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang ini, karena kita sudah terbiasa dan memiliki pengalaman yang besar ketika kita hidup di dunia dengan mengamalkan dua kalimat syahadat tersebut. Ya, karena waktu yang singkat kita percepat. Yang kedua adalah menghayati dan mengkaji ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Al-Anfal, ya, wajilan sebelum ya, ketika dibacakan Al-Quran itu maka bergetarlah hati mereka. Maka bagaimana caranya kita menggetarkan hati kita sedangkan kita tidak paham dengan makna tersebut? Solusinya kita baca buku terjemahan. Solusinya kita baca buku tafsiran, ya. Ada tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Mungkin sudah ada terjemahan, kita bisa beli, kita baca. Sehingga mungkin kita sudah baca Quran,
ternyata di ayat yang kita baca ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang pelarangan dan pengharaman atau sesuatu yang akan bermanfaat, karena memang Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ketika kita bingung, berselisih dalam satu perkara, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Syahidnya adalah Al-Quran. Kita baca terjemahannya, kita baca tafsiran dari ayat tersebut, karena Al-Quran adalah obat dan petunjuk. Kemudian ketika kita istiqamah, teman sekalian, terkadang ada sesuatu yang kurang kita rasa. Atau terkadang ketika kita sudah berada di atas jalan salaf ini, jalan istiqamah ini, terkadang kita jatuh di suatu kemaksiatan. Karena memang itu tabiat seorang manusia, memang suka buat salah. Tapi memang kita terkadang sudah niat untuk istiqamah dengan satu amalan ini, tapi kita tidak sadar jatuh dalam sebuah kemaksiatan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu wastaghfiruh." Ya, saya ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat tersebut, "Ana basharun mithlukum." Saya ini manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang ditugaskan dan diwahyukan kepadaku untuk memberikan kalian atau untuk menunjuki kalian untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fastaqimu wastaghfiruh. Maka istiqamalah kalian dan wastaghfiruh. Dan beristighfar. Maka istiqamalah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz istighfar banyak. Astaghfirullah, bisa juga Rabbighfirli, bisa juga astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan ketika kita beristighfar, usahakan kita menghayati istighfar tersebut. Astagfirullah. Kita sambil ingat dosa-dosa kita. Dengan begitu insyaallah kita kembali ke dalam jalan istiqamah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kiat-kiat istiqamah adalah kita iltizam atau komitmen. Kita komitmen, ya, dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Mulailah dengan amalan-amalan yang kecil. Mulailah dengan amalan-amalan yang kecil, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai amalan-amalan yang kontinu, yang yang konsisten, ya, yang istimrar, yang banyak kita lakukan, tapi sedikit. Sholat misalnya, puasa Senin Kamis misalnya, dan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah dan kecil, ya, kita beriltizam dengan tersebut. Kemudian yang terakhir juga kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita istiqamahkan di atas jalan salaf, di atas jalan orang-orang yang terbaik, di atas jalan yang lurus, ya, di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Tabaraka Rahman. Jadi demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya agak lewat, ya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.